Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kami ya dari Sahabat Muslim di obrolan mahasiswa Muslim Indonesia. Oke, pada edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu sahabat Muslim ya dari Universitas Negeri Malang. Obrolan kali ini bertemakan tentang jihad, radikalisme, dan Muslim moderat. Saya Muhammad Iksan Hanafi selaku host pada podcast hari ini akan memperkenalkan narasumber kita yaitu bernama Kak Miftah. Halo Kak Miftah. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik-baik. Nama panjangnya siapa sih Kak? Kak Miftah nama panjangnya siapa? Miftahul Zannah. Dari offering DPA. Oh, iya. Dari kota mana Kak asalnya Kak? Dari NTB, Dompu. Oh. Jauh. Jauh. Jurusannya sebelumnya apa Kak? Di UM Kak? Jurusan Oh, macet. Jurusan apa Kak? Alhamdulillah. Pendidikan Bahasa Arab. Wow. Fakultas Sastra. Oh iya. Oke, langsung saja ya Kak ya. Baiklah untuk podcast kali ini. Langsung saja. Saya mau bertanya nih Kak tentang jihad. Apa sih sebenarnya jihad itu Kak? Menurut kakaknya sendiri. Iya, jihad. Yang pengertian jihad. Ya, pengertian jihad. Jihad itu mengandung beberapa pengertian. Baik pengertian literal maupun pengertian kontekstual. Di dalam kamus Al-Maurid, karya Al-Baqi 1973, jihad berarti perang di jalan akidah keimanan. Sehingga menurut Glass 1998, jihad berasal dari kata jahada, yang artinya upaya sungguh-sungguh dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Di dalam kamus Al-Munawir 1984, jihad berasal dari kata jahada yujahidu, yang berarti menghancurkan segala kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, menurut Al-Raghib, dalam kemampuan Al-Raghib Al-Bana 2006, kata jihad adalah bentuk infinitif dari kata jahada
yang artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela. Selanjutnya, Salim, 2002. Memberikan pengertian jihad secara kontekstual. Jihad adalah usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga. Dengan demikian, jihad dalam pengertian kontekstual ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu Muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Ya, seperti itulah. Oh, berarti dapat disimpulkan kalau orang-orang zaman dulu jihad itu berperang itu, Kak, ya? Ya. Dapat dikatakan seperti itu. Terus habis itu hukum orang meninggal dunia, Kak, ya, karena perjuangan bangsanya, itu kan termasuk jihad, Pak. Dari kalangan non-muslim, apakah mereka juga dianggap kalau dalam Islam mati syahid? Apakah seperti itu, Kak? Hukum orang meninggal dunia karena perjuangkan bangsanya? Oh, ya, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia adalah seorang syahid. Adapun Allah, inilah batasan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berperang dengan tujuan ghanimah, harta rampasan perang, dan ada seorang yang berjuang agar selalu diingat dan berjuang agar diketahui tempat di jalan Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia telah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bagaimanakah seorang yang kalian anggap mati syahid? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia adalah mati syahid. Beliau berkata, jadi kalau begitu orang-orang yang mati syahid dari umatku adalah sedikit-sedikit. Mereka berkata, beliau menjawab, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia seorang yang syahid. Dan barang siapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia adalah syahid. Dan barang siapa yang meninggal dunia yang disebabkan penyakit ta'un, maka ia adalah syahid. Dan barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Dan orang yang tenggelam dalam air pun adalah syahid. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara syahid di medan perang dan orang yang diikuti serta dalam keutamaan mati syahid. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berkata maksud dari mati syahid mereka yang tidak termaksud terbunuh di jalan Allah adalah bahwa nanti di akhirat mereka akan mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Adapun di dunia mereka tetap dimandikan, disolati, dan telah dijelaskan sebelumnya dalam bab iman tentang masalah ini, orang-orang yang mati syahid itu dibagi 3 bagian. Yang pertama, syahid di dunia dan akhirat. Mereka adalah yang terbunuh dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Yang kedua, syahid di akhirat saja. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam hadis di atas. Syahid yang ketiga, syahid di dunia saja. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ghanimah atau harta rampasan perang sebelum dibagi atau terbunuh pada saat melarikan diri dari medan perang.
mati syahid dalam keadaan syahid memiliki kedudukan yang tinggi dan derajat itu hanya milik mereka orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi mereka yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun belum beriman, maka ia kufur kepada Allah dan termasuk penghuni neraka. Baik meninggal dunia di medan perang atau di atas tempat tidurnya, baik dari orang-orang Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya dari agama-agama syirik dan kufur. Orang-orang Nasrani adalah kafir karena mereka mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mengklaim bahwa Isa bin Maryam alaihissalam adalah Tuhan. Mereka juga mengklaim bahwa Allah memiliki istri dan anak. Maha tinggi Allah dari semua pertanyaan mereka dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian. Iman atau kafir, merekalah orang-orang yang kafir. Sebenarnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ya, Quran Surat An-Nisa ayat 150-151. Dan juga Allah berfirman yang artinya orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Surah At-Taubah ayat 30. Allah juga berfirman yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan suatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya lah ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Banyak sih firman-firman Allah. Apakah ini dibacakan semua atau tidak? Sepertinya harus dibacakan. Ya, sebetulnya harus ya. Dalam firman Allah ketiga, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidaklah seorang pun dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani yang mendengarkan tentang aku kemudian meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa kecuali ia termaksud penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Semua pembicaraan di atas adalah mengenai hukum akhirat jika terbunuh, sedangkan mengenai hukum dunia jika salah seorang dari non-muslim ikut serta dalam membela negara umat Islam dengan tidak mengabaikan hak-hak umat Islam, maka tidak masalah untuk diberikan apresiasi dan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Wallahu alam. Ya, seperti itulah. Berarti gini Kak ya, berarti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kalau orang non-muslim itu kalau membela negaranya dan dia mati di medan perang itu dapat dikatakan sebagai mati syahid Kak, gitu. Apa sebaliknya? Ya bisa dikatakan seperti itu sih karena dia
ikut serta dalam peperangan demi menjalankan apa ya? Membela bangsa. Untuk bangsa ya. Terus, Kebenaran lah. oh ya. Berarti kalau untuk mati syahid sendiri gini Kak ya. Nggak mati dalam keadaan syahid itu nggak semuanya dilakukan dengan peperangan nggak ya? Iya. Itu contohnya Ada penyakit. Aja ya? Contohnya apa yang sih? disebutkan tadi, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang seperti sakit perut atau penyakit taun, bisa juga dikatakan mati syahid seperti itu. Berarti kalau ini nggak, kalau apa itu orang meninggal dalam keadaan melahirkan itu juga termasuk ya kayak mati syahid ya? Ya bisa jadi. Ya pernah dengar juga sih kalau orang yang meninggal karena melahirkan itu disebut mati syahid. Insya Allah. Oke Kak. Yang berikutnya ini dalam apa sih sebenarnya pendapat Islam tentang bela diri? Terus ini juga apakah itu termasuk hak? Terus apakah di dalam Al-Qur'an ada pembahasan tentang bela diri, Kak? Oke, baiklah. Alhamdulillah. Menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta, dan agama termaksud kebutuhan pokok agama yang terkenal, yaitu kebutuhan pokok 5 yang terkenal oleh umat Islam, maka seorang harus menjaga dirinya. Tidak diperbolehkan mengkonsumsi yang tidak mencelakakannya. Tidak diperbolehkan juga memberikan kesempatan kepada seorang pun yang dapat mencelakainya. Kalau ada orang yang menyerang atau mengancam atau semisal itu, maka dia harus mempertahankan diri, keluarga, dan hartanya. Kalau dibunuh, maka dia mati syahid dan pembunuhannya masuk neraka. Kalau akibat kemudaratan dari kezoliman ini ringan dan dia ditinggalkan karena Allah, tidak diragukan lagi Allah akan menggantikan selagi hal itu tidak bisa menambah kezoliman atas dan kepada orang lain. Ya seperti itu. Oh, berarti gini Kak ya, dapat saya pahami ini tentang membela diri seseorang itu memang hak untuk dari setiap orang tersebut Kak ya. Memang hak ya untuk membela diri. Ya, iya sih, setiap itu orang. Kan untuk membela dirinya dia dari hal-hal buruk sepertinya. Contohnya gitu. Terus gini Kak, misal kan di Indonesia sendiri itu banyak sekali pembunuhan Kak ya. Kasus pembunuhan itu sangat banyak. Nah, itu yang dibunuh itu termasuk mati syahid juga Kak ya? Apa yang ya bisa dikatakan kalau dia tidak punya salah atau karena dibunuh dengan sengaja dia dibunuh, ya insya Allah wallahu alam, tapi orang yang membunuh itu sudah pasti masuk neraka. Ya, untuk berikutnya tadi belum dijelaskan nggak ya untuk bahasan yang ada di dalam Al-Quran tentang membela diri. Itu gimana Kak? Bahasan yang ada di Al-Quran. Gimana? Bahasan yang ada di dalam Al-Quran itu kan ada pembahasan tentang membela diri, Kak. Itu gimana Kak? Oh, kalau itu sih belum tahu pasti sih, belum jelas. Jadi bukan belum jelas sih, tapi saya belum mendapatkan riwayat Al-Quran seperti itu. Oke Kak, selanjutnya ya. Misal nih seandainya saya punya harta yang cukup banyak untuk haji wajib kan, atau hijrah dari negara kafir dan tabaraj berlebihan ke negara Islam. Apakah yang harus saya pilih Kak? Perlu diketahui bahwa misal
Misal, perlu diketahui bahwa kedua orang tua saya bermukmin di negara yang mayoritas penduduknya itu non-muslim. Alhamdulillah. Yang pertama itu haji wajib secara langsung menurut pendapat terkuat di kalangan para ulama-ulama. Artinya hal itu diwajibkan kepada mukallaf yang terkena beban kewajiban haji ketika telah kemungkinan untuk melaksanakannya, tidak diperbolehkan mengakhirkan tanpa uzur. Yang kedua, hijrah dari negara kafir bisa jadi wajib atau sunnah sesuai kondisi seseorang. Kalau dia mampu menampakkan agamanya dan aman fitnah pada dirinya, maka tidak diwajibkan berhijrah. Kalau tidak mampu atau khawatir fitnah pada dirinya, maka diwajibkan hijrah. Kalau diwajibkan hijrah dan seseorang tidak mendapatkan harta untuk berhijrah dan haji, maka hijrah lebih dikedepankan karena haji tidak wajib kecuali kalau dia mendapatkan kelebihan nafkah terhadap kebutuhan primernya. Sementara hijrah termasuk kebutuhan primer, maka lebih dikedepankan atas haji. Begitu juga mengakhirkan hijrah setelah wajib baginya akan berdampak negatif kepada orang muslim atas agamanya. Sementara haji diperbolehkan mengakhirkannya dengan adanya uzur dan tidak ada dihororkan akan hal itu. Pembahasan ini digambarkan ada kondisi diwajibkan hijrah pada waktu haji. Kalau tidak, maka kewajiban hijrah sebelum haji merupakan suatu keharusan melakukannya. Kemudian ketika datang haji, cukup hartanya, maka haji wajib. Kalau tidak ada harta, maka tidak wajib haji. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga Anda dengan penjaganya dan menetapkan Anda dalam ketaatan kepadanya. Allahu alam. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Berarti berarti ini dapat disimpulkan bahwa diketahui ini Kak, misal bermukmin di lingkungan orang yang non muslim itu sebenarnya tidak apa-apa ya Kak? Iya, tidak apa-apa. Berarti tergantung dari perseorangannya sendiri. Tergantung kuat imannya juga sih. Tergantung kuat iman. Insya Allah. Terus apa lagi? Ya udah Kak, terima kasih. Cukup sekian, saya kira sudah cukup. Terima kasih Kak Mita atas kehadirannya di podcast kali ini. Terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Muslim Indonesia. Selamat menjalankan aktivitas, ya Kak ya. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 juga. Dan itu saja Kak. Saya Muhammad Iksan Hanafi undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.